Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah. Kita masih membahas tentang adab dalam berdakwah atau menyampaikan kebaikan dan melarang kemungkaran. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara adab ketika berdakwah adalah melihat kondisi orang yang didakwahkan. Jadi jangan sembarangan berdakwah tanpa melihat siapa di depan kita, umurnya, jabatannya, sesuaikanlah dengan kondisi itu. Kemudian kita bahas juga tentang gunakan waktu sebanyak mungkin untuk berdakwah dalam keadaan apapun. Artinya kalau kita bekerja, maka di kantor berdakwahlah, walaupun bukan dengan bahasa-bahasa seperti seorang penceramah, tapi berdakwahlah. Kalau kita seorang guru, dakwahkanlah agama pada anak-anak, walaupun kita cuma guru matematika, dakwahkanlah agama. Kalau kita seorang dosen, maka dakwahkanlah kepada mahasiswa. Jadi apapun pekerjaan kita, gunakan waktu untuk berdakwah. Dan dimanapun kita berada, mulai dari dalam rumah kita sampai seandainya pun di penjara, tetap berusahalah berdakwah, karena itu menimbulkan kasih sayang Allah SWT. Kita sudah berikan contoh Nabi Yusuf alaihi salam mendakwahkan agama sampai ke dalam penjara, dan ini menjadi semangat bagi para da'i untuk tidak meninggalkan dakwah. Baik, kita lanjut. Berikutnya, ada berikutnya yaitu mura'atul awqat lid-da'wah. Ketika berdakwah, lihatlah waktu. Ini salah satu ilmu psikologi yang harus dilihat oleh seorang da'i. Waktu menentukan kapan diterimanya dakwah dan tidak. Jangan sampai fala ta'ti ila insanin na'im fatuqidhuhu minan naum likai tad'uhu ila ma anta alaihi minal khair. Janganlah sampai di waktu menjelang tidur atau waktu seseorang sudah tertidur, lalu kita bangunkan hanya untuk mendengarkan nasihat kita. Ini bukan pada waktunya. Jadi lihatlah waktu yang kira-kira tidak mengganggu dan tidak membuat orang lain marah. Jangan datangi rumah orang di tengah malam hanya untuk berdakwah. Jangan ketuk pintu rumahnya sebelum subuh hanya untuk mengingatkan dia solat tahajud. Jadi jangan merasa bahawa kita ini berada di posisi yang benar ketika kita dakwahkan di waktu yang salah. Kita pernah mengingatkan kalau seandainya waktu tidak tepat, maka tahanlah atau tundalah dakwah kita.
Ketika sepasang suami isteri sedang ribut, itu bukan waktu yang cocok untuk didakwahkan. Biarkan mereka tenang dulu, barulah berdakwah. Kalau tidak, malah kita jadi korban lemparan piring dari suami isteri tersebut. Maka oleh karena itu, berdakwah itu juga mengingat kapan waktu yang cocok untuk berdakwah. Namun ketika seseorang sedang melakukan perbuatan yang haram, kalau melihatnya dan kita yakin mampu untuk mencegah, maka itu tidak peduli waktu. Jadi ketika seseorang berzina, mungkin seseorang membawa seorang perempuan ke rumah kosnya dan dia lakukan di atas jam 12 malam, ternyata ada yang melihat, maka itu tidak perlu menentukan waktu dakwah. Langsung di situ kita mencegah kemungkaran itu. Menggerebek orang yang berzina di tengah malam tidak mengapa. Itu kalau melihat kemungkaran yang kira-kira kita tahu bahawa kita mampu untuk mencegahnya. Jadi jangan tunggu sampai pagi. Jadi kondisi-kondisi seperti ini itu dibolehkan. Dan apakah, seperti pertanyaan minggu yang lalu, apakah kita harus mendakwahkan terus-terusan kepada para penzina? Jawabannya tentu ya, kita dakwahkan. Masalah cara itu kita yang punya. Makanya bolehkah kita berteman dengan penzina? Dibolehkan, selama tujuan kita ingin mengubah hidupnya, tanpa kita harus terjun ke dalam zina tersebut. Seorang pemain game judi online, apakah kita harus ikut main bersamanya? Tentu tidak. Tapi berteman, masuk ke dalam pergaulan itu agar kita ada waktu dan bisa didengarkan, itu dibolehkan, tanpa kita harus terjerumus ke dalam maksiat. Jadi bukan bermakna tidak boleh berteman sama sekali dengan ahli maksiat. Itu tergantung daripada niat. Tujuan berteman untuk apa? Karena kadang-kadang orang tidak bisa terima dakwah kecuali dari temannya. Makanya pintar-pintarlah berteman kalau tujuannya untuk berdakwah. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu dari adab, yaitu hendaknya kita melihat waktu ketika berdakwah. Berikutnya, adab berikutnya yaitu al-isti'anah bi kulli ma yu'in ala najahid dakwah. Gunakanlah semua fasilitas yang bisa digunakan untuk mendukung dakwah tersebut. Jadi tidak mesti dakwah itu hanya dengan lisan, dengan berada di atas mimbar. Tidak. Hari ini dakwah paling efektif adalah media sosial. Satu lemparan ke grup WA mengingatkan untuk salat Jumaat, semua yang membaca terkena tusukan di hatinya, mengingatkan dia. Itu dakwah, itu dianggap bagaikan lisan berdakwah. Karena hari ini teknologi berkembang, maka gunakanlah teknologi itu. Tidak ada larangan menggunakan Facebook, menggunakan apapun yang sifatnya kita tahu bahwa bisa kita gunakan untuk dakwah. Bahkan di tengah-tengah maksiat, media itu kita masuk untuk mengingatkan maksiat yang beredar. Hari ini salah satu media pendukung maksiat yang paling banyak yaitu TikTok. Kalau kita buka kamus Arab, lisanul Arab, kalimat tikun dan tukun itu diambil dari bahasa Arab. Jadi tik, tuk, tikun, tukun. Silakan buka kamus lisanul Arab. Bapak lihat artinya di situ apa? Ahmaq. Tik, tuk,
Itu keduanya bermakna ahmaq. Ahmaq itu bodoh, dungu. Kalau bahasa kita ngeun. Ngeun itu kan di atas bangai, Pak. Jadi ada bangai, ada ngeun. Ngeun itu di atas bangai. Jadi TikTok itu sepertinya ada kesengajaan diambil bahasa itu lalu digunakan nama untuk orang-orang bodoh yang menari-nari di depan TikTok itu. Kan habis bangai udung-udung sabahnya gara-gara TikTok yang apa? Dia taruh kamera lalu dia menari-nari di depan situ. Ada yang membuka auratnya, melakukan gerakan-gerakan bodoh macam model. Walaupun ada yang menggunakan untuk kebaikan, tapi hari ini lebih mayoritas maksiat dan aurat dipamerkan. Padahal kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa, setiap umatku ada kesempatan diampunkan dosa. Setiap dosa umatku ada kesempatan untuk diampunkan dosa, illa, kecuali satu kelompok. Siapa mereka? Yaitu al-mujahirin, yang memamerkan, membanggakan maksiatnya. Allah tidak akan ampunkan ketika kita sudah bangga dengan maksiat kita. Ketika seorang penzina berzina ribuan kali, tapi dia terus menutupi dirinya, ada rasa takut, ada rasa malu, tiba-tiba berzina lagi karena dorongan nafsu, tapi dia malu sekali. Seandainya ketahuan malu, maka kemungkinan diampunkan Allah dapat. Dan itu bisa dilakukan ketika dia bertaubat. Tapi ketika kita jatuh dalam memamerkan maksiat tersebut, mujahir, kita pamerkan, bangga, buka aurat maksiat. Tapi ketika kita bangga, kita dapat, kalau di TikTok apa namanya, kalau di YouTube subscribe ya. Saya nggak pernah buka TikTok, Pak. Longing hantum, maka saya tidak tahu istilahnya. Itu di like oleh orang itu, apa namanya itu kalau di TikTok itu, Allah alam. Itu dia bangga, sudah dilihat oleh mungkin jutaan orang dengan membuka aurat. Dia bangga, lalu dia katakan ke teman-temannya yang satu arisan. Kadang-kadang ceritanya waktu arisan, waktu tarik julu-julu, alhamdulillah saya sudah mulai dapat uang dari TikTok, katanya. Dengan memamerkan auratnya, maka dia sudah masuk golongan mujahirin, memamerkan dosa, dan ada kebanggaan di dalamnya. Disitulah Allah tidak lagi mengampunkan dia. Dan walaupun taubat seorang hamba, tetap Allah akan berikan dan buka pintu taubat. Tetapi bagi mujahirin, menuju ke taubat pun kadang-kadang susah. Kenapa? Dia melawan Allah sudah terang-terangan. Ini maksiat, dia tahu ini maksiat, tapi dia lawan Allah. Dia tabuh genderang untuk berperang dengan Allah. Jadi hati-hatilah memamerkan dosa di media sosial. Nah, kita yang ada semangat berdakwah, kita balikkan keadaan itu. Kita jadikan Facebook, WA, atau TikTok tadilah, kita jadikan sebagai media dakwah. Kita selipkan satu hadis, kita sebutkan tentang haramnya melakukan ini dan itu, atau kita kacaukan apa punya seseorang yang selayaknya dia tampilkan aurat, lalu kita berhasil, kita hack, lalu kita tampilkan malah hadis. Itu juga sebuah kebaikan dan itu tidak ada dosanya. Menghabiskan keburukan itu tidak berdosa, walaupun dengan cara menghack para ahli maksiat ini. Jadi jemaah maka Allah, ini yang dimaksud di sini adalah bergeraklah, tidak bisa dengan lisan, lakukanlah dengan ketikan-ketikan di atas keyboard kita, lakukanlah dakwah. Jadi kalau grup sudah mulai caci maki, karena kadang-kadang ada grup yang tempat orang caci maki memang, jadi buat grup temenan.
grup caci maki. Asal ada satu masalah caci maki rame-rame. Yang paling dahsyat iaitu ketika ada orang yang mulai menebarkan fitnah, adu domba, provokasi. Dia potong satu video, dia letakkan di dalam grup WA, orang caci maki semuanya. Padahal ini fitnah dia tidak sempurnakan pembahasan, dia potong begitu saja. Nah, di saat seperti itu saya lihat kadang-kadang kumpulan orang-orang yang dianggap berilmu pun hilang ilmu di situ. Jadi nafsu untuk caci maki lebih hebat daripada hikmah yang mereka dapatkan dari ilmu. Kadang-kadang tidak ada satu pun yang mengatakan ini dosa. Sudahkah kita tabayyun? Sudahkah kita ngecek bahawa yang di video itu benar atau tidak? Enggak ada yang mengatakan itu. Jadi rame-rame caci maki, rame-rame caci maki. Sudah capek seluruhnya caci maki, ternyata ketahuan tidak seperti itu. Sungguh kita telah jatuh ke dalam perbuatan ghibah. Jadi ghibah itu kalau tidak benar, kalau benar itu ghibah, mengumpat. Kalau benar, yang kira-kira orang yang kita ghibah tahu dan sakit hati, itu tetap ghibah, kecuali kepada ahli maksiat. Kalau tidak benar, jatuh ke fitnah. Jadi mengata-ngatai orang lain yang bukan ahli maksiat, berbeda dengan ahli maksiat. Jadi kalau kita mengata-ngatai orang yang zalim untuk memberitahu orang banyak bahawa hati-hati kepada orang zalim ini. Misal ada orang yang berhutang sama kita, tahu sudah banyak korban hutangnya, lalu kita pamerkan fotonya di Facebook, kita pamerkan fotonya di grup WA, kita sebutkan namanya sampai pada alamat rumahnya, kita kasih tahu hati-hati orang ini penipu, pembohong. Dosakah kita? Tidak berdosa mengupat orang maksiat dengan tujuan memberitahu agar orang lain tidak terjebak dalam penipuannya. Nah, Malaysia Pak, ya. Imam Nawawi telah menegaskannya di dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada 6 tempat yang boleh mengupat. Salah satunya ketika ingin memberikan informasi tentang buruknya perilaku orang yang diupat, dibolehkan. Jadi misal kita sebutkan hati-hati, jangan berikan hutang kepada orang ini, orang ini tidak bayar hutang, orang ini telah begini, itu dibolehkan. Yang tidak boleh yang bukan dikenal dengan ahli maksiat. Benar kejadiannya tapi dia sakit hati, jatuh mupat. Tidak benar, jatuh ke fitnah atau bahtah. Kedua-duanya berdosa. Maka jemaah melakukan Allah, siapapun yang bergabung dalam grup-grup media sosial, berhati-hatilah menggunakannya. Jangan fikir bahawa tulisan kita tidak berdosa. Ketika Allah mengatakan wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, satu lafaz. Jadi bukan satu kalimat. Disebut ma yalfidh. Jadi bukan satu kalimat, satu lafaz keluar dari mulut tetap diminta pertanggungjawaban dan dicatat oleh raqib atid. Kalau kita buka tafsir ayat itu, contohnya tafsir Ibnu Katsir, itu ada beragam pandangan. Di antaranya yang paling banyak ulama tafsir mengatakan setiap lafaz dicatat dulu, setiap lafaz, baik yang buruk atau yang baik dicatat. Ya, jadi ada pandangan yang seperti itu, dicatat. Kita panggil anak, nak, sudah solat? Dicatat Pak, sudah satu, solat satu, dicatat. Kita bercanda, dicatat. Kita dakwah, dicatat. Nah, nanti ketika dihadapkan ke Allah, baru yang sifatnya mubah dihapus, yang tidak berpengaruh pada pahala dan dosa dihapus, yang kata-kata mubah. Ya, kita bicara masalah tiang masjid, misal besar, ya, kemudian putih warnanya, yang tidak berpengaruh pada pahala dan dosa dihapus. Tertinggallah satu kalimat, satu kata yang berhubung dengan pahala dan dosa. Di situ berlaku pada tulisan. Jadi tulisan itu sama derajat dengan lisan. Kita tulis di grup WA, kita dakwahkan agama ini, satu hadis kita lampirkan di grup WA yang orang baca dan satu orang sadar, maka yang kita tulis dicatat oleh raqib dan atid, dijadikan sebagai bahan
untuk membela kita di hari kiamat. Makanya perbanyaklah mengucapkan kalimat-kalimat dakwah. Maka di minggu yang lalu saya mengatakan, bukan bermakna diam itu semuanya emas, Pak. Diamnya kita terhadap maksiat itu berbahaya. Maka isteri yang salihah itu ciri-cirinya dia banyak merepet tapi dalam kebaikan. Maka bapa jangan marah-marah sama isteri yang suka merepet. Kalau yang dia repetkan adalah kebaikan. Setiap hari dia bangunkan kita solat subuh, setiap hari, dan dia selalu merepet. Karena kita memang dari sebelum kahwin enggak pernah solat subuh. Dia pun menyesal, cuma mau minta cerai tidak tahu caranya bagaimana. Lalu dia mulai merepet setiap hari, ya. Itu isteri yang baik. Itu isteri yang baik. Kita yang kurang baik kalau posisinya seperti itu. Maka jangan kira nanti waktu isteri sedang memarahi anak, sudah mamak bilang jangan ambil barang orang di samping, walaupun itu punya tetangga kita, tapi jangan ambil. Kita diam saja, Pak. Bahkan kita bantu isteri itu untuk mendakwahkan anak. Jangan sampai kita mengatakan waktu isteri sedang mendakwahkan anak, lalu kita pangkas dengan mengatakan kengkaim kelihana mumpu pep baju dari bono. Ini yang jin sebenarnya siapa? Ini Pak, iblis ini, suaminya ini iblis. Isteri sedang dakwahkan, lalu kita marah dengan mengatakan udahlah entah apa merepet dari tadi. Seakan-akan itu repetan yang buruk, padahal itulah yang sedang dicatat oleh Raqib dan Atid. Kalau perlu bantu merepet sampai anak itu bingung isteri yang mana, suami yang mana, karena sama gaya merepetnya. Kalau perlu bantu, dukung, kita kasih tahu isteri bagus deh, kasih subscribe, kasih like untuk dia, tambah wang belanja untuknya. Begitu seharusnya. Jadi anak kita melihat ayah dan ibunya sepakat dalam kebaikan. Ini tidak, kadang-kadang suami yang mendakwahkan, isteri yang melindungi, atau kebalikannya, maka hancurlah anak, hilang hormat pada ayah atau ibunya. Maka di sini yang dimaksud, gunakanlah semua apapun yang kita miliki untuk dakwah. Jadi tidak semua dianggap ria ketika kita mensyiarkan kebaikan, tidak. Karena ria itu ukurannya adalah di hati, bukan ukurannya dari apa yang nampak. Kita posting hasil video ceramah kita, ria kah? Yang tahu ria dan tidak ria adalah orang yang posting. Apa tujuan dia posting? Ingin mendapatkan apa? Pujian kah? Atau dia ingin kasih tahu materi dia ini penting untuk supaya orang sadar? Maka itu tidak disebut dengan ria. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini bahagian di antara adab berdakwah, gunakan apapun untuk melakukan dakwah. Jadi intinya adalah dalam dunia dakwah itu janganlah berhenti berdakwah walaupun dengan berbagai media dan keadaan, dan gunakanlah seluruh apa yang kita miliki untuk melanjutkan agama Allah ini, walaupun tidak akan padam agama ini. Ini sebagai penutup, Islam ini tidak akan padam sampai akhir zaman, karena ini bukti kebenaran agama ini. Makanya kita tahu tidak padam, tapi kita hanya masuk ke dalam dunia untuk ikut bertempur bersama agama yang benar ini. Mudah-mudahan Allah lindungi kita sampai ke akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.